kawan, sebelum bibir berucap, katamu terekam jejak. Jemarimu berdansa, kawan, jangan kau salah berpijak. Pilihlah kata yang bijak. Bibir dan jemari jadi harimaumu saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa. Oh, hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kami mampu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan juga Komisi 1 DPR RI karena telah menyelenggarakan kegiatan ngobrol bareng legislator dengan tema Lawan Hoax dengan Literasi Digital. Saya Ika Mutiara selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Darisal Basir selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Dan juga yang kedua, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Samuel A. Pangrapan BSC selaku Dirjen Aptika Kemkominfo. Dan tentunya narasumber kita yang telah hadir pada pagi hari ini Bapak Fajar Nur Sahid selaku Direktur Riset Perdana Sindikat. Selamat pagi Bapak. Pagi Kak Ike. Baik, tentunya kami ucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung untuk seluruh peserta yang telah hadir dalam kegiatan webinar kita pagi hari ini dari Sumatera Barat. Oke, selamat datang. Nanti kita akan berdiskusi dan siapkan pertanyaan terbaik kalian tentunya karena kita akan ngobrol bareng sama pemateri-pemateri kita yang sangat luar biasa. Baik, sebelum kita memulai rangkaian kegiatan diskusi kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, agar kita tetap semangat dan makin semangat di pagi hari ini, mari kita dengarkan hiburan terlebih dahulu dari Shiny. Selamat pagi semuanya. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up for your right. Get up, stand
luar biasa sekali. Terima kasih Zaini. Nanti kita akan bertemu lagi di penghujung acara tentunya. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita dengarkan pemaparan materi pertama dari Bapak Haji Dari Salbasir selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Panggarapan, Direktur Jenderal Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang terhormat para narasumber dan yang berbahagia, para peserta webinar yang telah hadir secara virtual. Segala ungkapan puji dan syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa menganugerahkan rahmat, karunia, dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa secara virtual. Acara ini terselenggara sebagai bentuk kerjasama kemitraan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Komisi 1 DPR RI. Para peserta webinar yang saya banggakan, pandemi COVID-19 beberapa tahun belakang ini berkonsekuensi terhadap penggunaan teknologi digital. Data menyebutkan bahwa sampai awal tahun 2022 ini, pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta orang dan akan semakin meningkat seiring dengan penambahan jangkauan internet termasuk sampai ke daerah 3T. Di satu sisi, tentu kita patut berbangga bahwa dengan semakin meluasnya jangkauan internet, semakin mengurangi sekat informasi, sekaligus dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinteraksi satu sama lainnya. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya dengan semakin terhubungnya kita satu sama lainnya, ruang komunikasi dan dialog antar sama semakin dimudahkan. Akan tetapi, tidak dapat pula dipungkiri, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi ini setidaknya membawa dampak negatif ikutan, antara lain penipuan online, merajalelanya hoaks, berkembangnya pornografi, dan lain sebagainya. Internet yang diharapkan sebagai media pemersatu kita justru dikhawatirkan menjadi alat pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Para peserta webinar yang saya banggakan, perkembangan pengguna internet di Indonesia belum diimbangi oleh kemampuan literasi digital. Saat ini, indeks literasi digital Indonesia masih dalam kategori belum baik. Untuk mengejar perbaikan literasi digital ini, tidak ada acara lain kecuali memastikan berbagai kegiatan dalam rangka mendorong meningkatnya literasi digital masyarakat seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi. Harapannya agar internet dengan segala turunannya dapat memberikan efek baik dan positif untuk semua lapangan kehidupan. Para peserta webinar yang saya banggakan, kegiatan yang saat ini saudara ikuti merupakan bagian
dari upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat. Dan sebagai anggota Komisi 1 DPR RI, di mana merupakan mitra kerja dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, akan terus mendorong agar kegiatan literasi ini dilakukan secara berkelanjutan dengan semakin memperluas cakupan kepesertaan di seluruh Indonesia. Kita semua berharap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat memberikan kemudahan dan kebaikan dalam kehidupan kita semua, menjadi lebih produktif, komunikatif, kolaboratif, dan bertanggung jawab atas pemanfaatan media. Ucapan terima kasih dan apresiasi saya sampaikan untuk Dirjen Aptika Kominfo yang terus melakukan upaya literasi digital secara berkelanjutan melalui berbagai macam kegiatan dan upaya. Dan sebagai mitra, saya akan terus mendorong agar kegiatan semacam ini dapat terus terselenggara agar indeks literasi digital Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Apresiasi dan terima kasih saya sampaikan untuk para narasumber yang sudah meluangkan waktu dapat berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman kepada para peserta. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Kepada para peserta sekalian, ikutilah dan manfaatkanlah kegiatan ini dengan baik. Serap informasi dan pelajaran yang disampaikan para narasumber dengan baik. Setelah kegiatan ini selesai, aplikasikanlah dalam aktivitas serta sebarkan informasi dan pengetahuan yang didapat ke orang-orang sekitar sehingga dapat berkembang pula ke masyarakat kita yang lain. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sembari mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kegiatan seminar virtual ini saya buka secara resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Dari Salbasir selaku anggota Komisi 1 DPR RI atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali. Baik, betul sekali tadi yang Bapak dari Zalbasir bilang bahwa pengguna internet di Indonesia itu sudah banyak sekali dan tentunya akan terus bertambah. Dan dengan itu alat komunikasi kita tentunya terus berkembang melalui media digital. Karena itu juga ada banyak dampak baik maupun buruk yang ada. Dan dengan ini tentunya Kominfo berupaya untuk membuat masyarakat untuk melek digital dan agar bisa masyarakat bijak dalam memilih informasi. Baik, lalu saja kita ke pemateri yang kedua. Silakan Bapak Samuel A. Penggerapan, BSC selaku Dirjen Aptika Kem Kominfo. Silakan Bapak Samuel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini,
Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Sadekrasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan amanah digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satu Sadhulo. Baik, terima kasih Bapak Samuel atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali. Baik, betul sekali kata Bapak Samuel tadi bahwa indeks literasi digital Indonesia masih sangat rendah. Dan maka dari itu banyak sekali juga masyarakat kita yang terkena atau termakan berita bohong atau hoax. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Langsung saja kita dengarkan pemaparan materi kita yang ketiga dari Bapak Fajar Nur Sahid selaku Direktur Riset Perdana Sindikat. Silakan Bapak Fajar. Ya, terima kasih Kakak Ike. Teman-teman sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saya akan menyapa dengan hormat Pak Dirjen, Pak Samuel, kemudian juga Pak Darizal, dan teman-teman di Zoom ya. Saya kira saya sangat familiar dengan Sumatera Barat dan baru minggu lalu itu Mbak Ike saya ke Padang untuk sebuah kunjungan dengan teman-teman untuk penelitian begitu ya. Saya kira kita senang bertemu dalam konteks diskusi kita pagi ini. Kita akan mendiskusikan hal-hal yang memang menjadi problem kita semuanya, yang itu sangat dekat dengan kita semuanya, yang itu menjadi bagian dari kita untuk turut mengantisipasinya gitu ya, berkaitan dengan bagaimana literasi digital itu menjadi bagian untuk pencerdasan supaya kita ini terhindar dari hoax dan berbagai macam dampak negatif dari dunia digital.
Baik teman-teman sekalian, saya akan mulai dengan memberikan satu preposisi yang tadi juga sudah banyak disebutkan oleh baik Pak Semi maupun juga Pak Darizal, berkaitan dengan kita ini sekarang masuk pada sebuah dunia yang tidak terelakkan, ya, di mana dunia ini adalah dunia yang betul-betul sangat digital, ya, suka nggak suka kita ini masuk pada dunia itu sekarang ini, ya. Banyak sekali orang sudah menggunakan dan menggantungkan aspek-aspek digitalisasi ini sebagai bagian dari cara dia untuk mempermudah hidup sehari-hari. Ya, tadi disebutkan pengguna internet kita sangat banyak sekali, bahkan pertumbuhannya juga sangat luar biasa pesat, dan ini kemudian mengubah cara-cara kita dalam belajar, cara-cara kita untuk melakukan konsumsi informasi, dan juga cara-cara kita untuk melakukan banyak sekali komunikasi sehari-hari. Teman-teman bisa lihat di layar itu ya, bagaimana kita ini sekarang sudah tersambung dengan internet yang sangat luar biasa masif. Demikian juga dengan pengguna sosial media kita, sangat luar biasa banyak. Nah, ini sebenarnya teman-teman mengkonfirmasi dulu apa yang disebut oleh salah seorang pakar komunikasi, namanya McLuhan. Teman-teman boleh nanti cek di literatur ya, Google begitu. Itu pernah disampaikan bahwa suatu saat nanti, kata McLuhan, dunia ini akan tersambung seperti ibarat sebuah desa, ya, desa yang saling tersambung satu sama lain, yang disebut sebagai desa global village. Sehingga informasi-informasi yang ada di berbagai macam belahan dunia itu tidak bisa kita tutup, karena semuanya akan sangat transparan, ya kan? Hari-hari ini kita sangat bisa dengan mudah mendapatkan akses informasi tentang berbagai macam berita, informasi politik, informasi hiburan. Teman-teman yang di Padang juga mungkin menyimak ya, ada cerita yang fashion show ya Mbak Ika ya, yang lagi viral di mana-mana gitu kan, yang itu menjadi bagian dari lifestyle kita yang menular kemana-mana. Di Surabaya ada, lalu kemudian di beberapa tempat kota besar lain ada gitu, tanpa harus kemudian melihat langsung, karena informasi itu tersambung dengan sangat luar biasanya gitu. Nah teman-teman, lalu apa yang menjadi ciri dari dunia digital itu? Saya kira ini menjadi penting karena kita ini sekarang menjadi bagian yang saling tersambung itu. Ciri pokoknya adalah, saya kira kita sama-sama merasakan kita ini sangat dimudahkan dalam berkomunikasi. Ya, kita ini sekarang memegang gadget. Saya nggak yakin teman-teman yang pada hadir online ini tidak punya gadget, yang kemudian tidak punya akun-akun sosial media gitu, ya kan? Kita berkomunikasi dengan banyak sekali teman-teman menggunakan berbagai macam platform sosial media. Ada Facebook, itu yang paling kuno kayak saya itu mungkin menurutnya Facebook gitu ya. TikTok, mungkin udah ketuaan kali ya main TikTok. Tapi teman-teman mungkin sangat familiar dengan TikTok. Ada lagi Instagram, ada lagi Twitter, segala macam platform sosial media yang itu kemudian mempermudah cara kita berkomunikasi. Ini adalah ciri yang menonjol sekarang ini. Ya, bahkan dalam beberapa dunia riset teman-teman, kita sekarang ini bahkan sudah meninggalkan moda-moda komunikasi yang akan konvensional. Ya, coba lihat dulu kalau kita berkomunikasi itu kan pakai surat ya, pakai telepon rumah. Nah sekarang bahkan telepon rumah mungkin sudah jarang gitu. Kalaupun ada, mungkin penggunaannya lebih sebagai cara untuk mendapatkan akses data yang itu tersambung dengan provider telekomunikasi. Tapi menelpon pakai telepon rumah itu mungkin sudah jarang sekali ya Kak Ika sekarang. Kita pakai gadget. Nah ini adalah bagian-bagian yang betul-betul sangat luar biasa cepat perkembangan tadi itu. Maka kemudian itu yang disebut sebagai revolusi teknologi informasi tadi itu gitu. Nah kemudian coba kalau kita zoom lagi teman-teman, saya kira next slide-nya, kita bisa mendapatkan sebuah data yang sangat sangat eksponensial gitu. Ya, dilihat 2014 itu masih 62 jutaan. Lalu kemudian beberapa tahun kemudian meningkat 72, 79, itu kan eksponensial. Meningkatnya sangat cepat sekali. Tadi yang disampaikan oleh Pak Semi saya kira sangat betul sekali, cepat sekali. Dan ini kita sudah sampai pada tahap di mana pengguna sosial media kita itu sejumlah 190 jutaan lebih. Ya, teman-teman bisa lihat misalnya di mana Anda. Ya, yang paling banyak adalah pengguna WhatsApp. Tentu saja karena dia tersambung dengan nomor dan tersambung dengan gadget gitu ya. Lalu ada Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya. Nah teman-teman ada di bagian-bagian itu tuh, bagian-bagian di mana kita ini terafiliasi dengan berbagai macam pilihan-pilihan akun sosial media
Mungkin tidak cukup satu, tapi juga mungkin bermacam-macam gitu. Nah, ini teman-teman nanti akan sangat berkembang pesat. Ya, saya kira dalam 2 tahun lagi misalnya, ketika tadi disebutkan misalnya persambungan teknologi informasi yang sangat pesat dengan palaparing misalnya, itu akan mendorong orang semakin luas lagi penggunaan model-model teknologi digital ini, saya kira. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, apa konsekuensinya kemudian ketika dunia sudah sangat seperti ini? Konsekuensinya adalah kita ini sekarang teman-teman itu masuk pada sebuah era di mana ada karakter-karakter yang berubah, baik sisi manusianya maupun sisi informasinya. Ya, nanti teman-teman bisa saksikan di slide berikutnya. Misalnya pada sisi manusianya, kita ini merasa sangat membutuhkan aktualisasi. Ya, tadi pagi saya sebelum berangkat ke sini tuh Kak Ike, itu update status dulu. Mau siaran podcast webinar dengan Kak Ike. Join dong, kan gitu-gitu ya kan. Nah, kalau kita nggak begitu, saya nggak begitu, kayaknya kurang afdol gitu. Karena kurang update. Teman-teman juga mungkin selainnya akan foto-foto gitu, kemudian update di status Facebooknya, di Instagramnya, atau yang lainnya gitu. Yang itu menunjukkan bahwa ada karakter yang berubah. Masyarakat kita sekarang ini secara human, secara perilaku manusianya itu berubah. Betul-betul menjadi bagian dari orang yang tidak mau ketinggalan zaman, gitu kan. Itu karakter yang menjadi konsekuensi dari perubahan teknologi informasi itu. Nah, yang kedua adalah karakter yang juga menjadi konsekuensi lebih jauh adalah pada si informasinya. Informasi, teman-teman, sekarang ini tidak lagi menjadi bagian dari domain pemerintah saja. Teman-teman sekarang ini tidak harus menunggu bagaimana berita TV itu menyajikan informasi. Bahkan sekarang ini bisa mendapat informasi jauh lebih cepat dari informasi-informasi yang terjadi di media massa, ya, lewat berita-berita di grup WhatsApp, lewat viral-viral yang kita saksikan di TikTok, ya kan? Yang semua itu kemudian menggambarkan betapa model-model komunikasi yang sangat konvensional itu sudah sangat ketinggalan zaman sekarang ini, ya kan? Ya, teman-teman bisa saksikan nanti betapa kemudian informasi itu sekarang sangat independen karena tidak ada pihak yang bisa memberikan definisi informasi dengan sangat ketat. Ya, kapan Anda mau, Anda punya kesempatan memberikan informasi, Anda upload. Teman-teman mau mengabarkan tentang suasana Padang yang lagi musim hujan misalnya, upload. Ya, tidak ada yang bisa menahan-nahan. Ya, tidak ada yang bisa melakukan koreksi. Beda kalau zaman dulu, misalnya informasi itu selalu disortir, ya, oleh misalnya kalau koran ya redaksinya mensortir, kalau TV ya TV-nya akan mensortir, begitu kan? Kalau teman-teman nulis surat pembaca, maka itu akan juga disortir. Temanya cocok apa nggak cocok, gitu kan? Nah, sekarang ini semuanya nggak ada lagi, karena apa yang kita rasakan bisa dengan sangat mudah kita upload. Artinya apa? Artinya teman-teman, kita ini menjadi bagian dari produsen konten, produsen informasi, tanpa ada kendala dan barrier sama sekali kita sekarang ini, ya. Kecuali kemudian memang ada aturan-aturan, misalnya undang-undang ITE gitu ya, yang mengatur Anda nggak boleh misalnya melakukan pencemaran nama baik, tidak boleh melanggar aturan hukum-hukum positif dan macam-macam. Tapi kan itu sifatnya sesudah kemudian nanti itu terjadi komunikasi kita, lalu kemudian baru dievaluasi apakah itu melanggar atau nggak melanggar. Tapi produksi konten itu teman-teman tidak ditahan-tahan, karena tidak ada yang bisa melarang kamu jangan begini-begini gitu, ya, kecuali diri kita sendiri. Nah, itulah kemudian kuncinya betapa kemudian nanti literasi digital itu sangat penting sekali dalam era yang sangat digitalized ini. Kemudian yang bisa mengontrol ya kita sendiri, begitu. Mau membuat konten yang baik atau buruk tergantung kita sendiri, ya. Kita mau membuat internet itu bermanfaat atau nggak bermanfaat juga kita sendiri, ya. Jadi saya kira bagus sekali ya Pak Saimi dan juga Pak Rizal menyampaikan bahwa kita ini sangat terbantu dengan internet, tapi juga dampaknya itu bisa sangat buruk. Ya, ada hoax di sana, ada informasi-informasi yang tidak valid, ada berita bohong, ada kabar-kabar yang mungkin itu sekedar iseng konten gitu kan, yang kadang-kadang kita itu nggak habis pikir, kok ada ya orang yang misalnya demi konten dia kemudian ngeprank temennya gitu, ya kan, ngeprank temennya untuk sekedar konten, ya. Tadi malam saya ngobrol dengan beberapa teman, ada orang anak kecil teman-teman
usia remaja gitu, anak usia SMP, dia membeli online itu, Kakak Ike, online ular. Ya, rupanya dia itu terinspirasi oleh informasi entah bagaimana ceritanya, lalu dia pesan online ular yang dia lalu pesan. Dan dia kemudian main ularnya itu, dan kemudian akhirnya apa? Ya dia dipatuk oleh ular dan meninggal akhirnya. Tanpa ada kesadaran bahwa itu berbahaya bagi dia. Tapi inspirasi seperti itu kan bisa dia mudah dapatkan dari mana saja, ya, tanpa ada kemudian barrier sama sekali. Ya. Nah, itu kemudian banyak sekali teman-teman yang saya kira kita harus betul-betul antisipasi dan aware, karena semuanya itu kemudian memberikan dampak yang tidak semuanya positif gitu. Nah, coba kita lihat. Lalu apa konsekuensi berikutnya? Slide berikutnya saya kira teman-teman itu nanti akan menunjukkan betapa kita ini, berikutnya lagi, itu akan menunjukkan bahwa dalam 1 menit itu ya, itu kita ini sangat didorong oleh berbagai macam kebutuhan. Ini era yang disebut sebagai era abundance of information itu. Keberlimpahan informasi. Coba kita lihat datanya. 1 menit itu hampir 4 juta orang itu googling, cari. Kak Ike itu siapa sih gitu ya, digepoin dikit-dikit di Google. Oh, Kak Fajar siapa sih? Udah punya keluarga belum gitu. Udah ya, nggak promosi ya. Lalu kemudian juga orang login di Facebook. Orang kemudian juga melakukan kunjungan di Instagram. Ya, orang lalu kemudian melakukan berbagi video. Orang lalu kemudian melakukan posting berbagai macam informasi. Semua itu kemudian memungkinkan dalam 1 menit. Bayangkan. Jadi intinya kita mau nyari apapun itu ada semua dalam konteks digitalisasi ini, teman-teman. Nah, tinggal kemudian kita ini pastikan apakah informasi-informasi itu yang ada dalam kotak yang kita hadapi dalam gadget, laptop itu, apakah bermanfaat atau nggak bermanfaat? Apakah itu valid atau nggak valid? Kan itu persoalannya kemudian. Karena tidak semua informasi itu tersaring dengan sangat valid. Tidak ada orang yang bisa memastikan bahwa informasi ini benar atau salah, kecuali misalnya sumbernya betul-betul kredibel gitu. Misalnya teman-teman baca dari link-link berita yang sudah betul-betul dia punya afiliasi formal dengan TV misalnya, punya koran tertentu yang punya izin gitu. Nah, kalau tidak punya afiliasi resmi seperti itu, kita bahkan tidak bisa memberikan verifikasi benar salahnya. Ya. Ini adalah bagian-bagian yang kita harus aware bahwa informasi itu sangat berlimpah, banjir informasi kita sekarang ini yang kita ini tidak bisa mengelak sama sekali. Kuncinya di kita sendiri, bagaimana kita menjadikan kita sebagai filter untuk memastikan apakah itu berguna atau nggak berguna gitu. Berikutnya teman-teman juga, nah sayangnya teman-teman, semua itu kemudian sekali lagi tidak punya dampak-dampak yang selalu positif ya. Lalu apa akibatnya? Saya kira kita sudah sama-sama tahu sekarang ini kita berhadapan dengan era di mana orang itu saling berhadapan satu sama lain. Ya, terutama kalau soal politik ini, Kak Ike dan teman-teman sekalian, mau menjelang 2024 itu akan panas tuh. Misalnya mendukung figur A atau B, partai XYZ gitu ya. Itu kemudian orang sangat punya afiliasi politik yang memungkinkan dia lalu berhadapan-hadapan secara dunia maya. Yang itu lalu mengkonstruksi dunia nyata. Gara-gara berantem di Facebook misalnya, maka dia juga rusak tuh urusan pertemanan dia. Banyak cerita rumah tangga yang lalu berantakan tuh gara-gara beda pilihan partai politik, ya kan? Beda pilihan pilpresnya. Itu terjadi. Berantem di Facebook atau di sosial media yang lain, kemudian itu mempengaruhi relasi-relasi nyatanya. Jadi kita ini sekarang dibentuk oleh sebuah dunia maya yang lalu kita dalam dunia nyatanya betul-betul didikte oleh dunia maya itu gitu. Sayangnya kemudian itu kita berhadapan-hadapan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hoax. Hoax itu muncul karena kita ini tidak bisa memfilter dengan bebas. Tadi disebutkan karena kita kurang bahasaannya. Kita ini kurang mendapatkan informasi-informasi alternatif. Nah, gimana mau dapat informasi? Orang kita malas. Mengapa malas? Ya karena kita ini nggak punya habit, nggak punya kultur yang selalu ingin mencari informasi dengan jelas gitu. Itu kultur baru yang harus diadaptasi teman-teman. Ya. Sehingga kemalasan itulah yang membuat kita tadi disebutkan Pak Semi
bahwa indeks literasi kita sangat rendah. Ya, orang itu enggan untuk memastikan informasi yang diterima itu benar apa enggak sih. Mencari second opinion, mencari informasi alternatif yang mungkin lebih valid itu kita nggak melakukan. Disangkanya informasi yang dapat itu ya pasti benar aja gitu, ya kan. Nah itu sehingga dengan demikian kita menjadi korban hoax karena kita tidak cakap melakukan pencarian informasi secara digital itu. Yang ketiga juga kita teman-teman sekalian mudah diajak untuk berkonflik karena apa? Karena kita ini menjadi sangat tidak toleran kepada orang yang berbeda. Ya, banyak nanti saya tunjukkan datanya di mana orang yang berbeda politik itu kemudian dia nggak toleran, saling melaporkan satu sama lain. Gara-gara kita ini kemudian tidak setuju dengan pendapat orang itu gitu, ya kan? Saya kira itu menjadi sangat luar biasa sekarang ini. Lagi-lagi ini terjadi karena tingkat literasi kita yang rendah, teman-teman sekalian. Nah, dampak lebih jauh adalah kita ini kemudian memiliki satu kebiasaan buruk baru, di mana kita ini gampang membenci orang, lagi-lagi gara-gara berbeda. Maaf ya, ini agak berbau sara. Berbeda pilihan politik kan biasa. Lalu berbeda pilihan orang dalam kultur suku yang berbeda. Berbeda agama. Kita lalu kemudian membenci mereka karena tidak menjadi bagian yang sama dengan kita. Ya, studinya Bu Marilyn Lim itu menunjukkan bahwa kita ini sekarang hadir pada sebuah era di mana kita ini bebas untuk membenci. Freedom to hate. Sangat bebas sekali. Saya nggak suka dengan Mbak Ike gitu, saya akan bully dia karena saya nggak suka. Saya nggak suka dengan teman-teman, saya akan pokoknya komen dengan sangat sentimen negatif karena saya nggak suka gitu. Nah ini bagian-bagian yang kita hadapi sekarang. Coba kita lihat faktanya berikutnya teman-teman sekalian, datanya. Ini adalah data yang dihimpun oleh BPS tahun 2009 sampai 2019 ya, 10 tahun, di mana menunjukkan bahwa tingkat kekerasan masyarakat kepada masyarakat lain gara-gara berbeda pendapat itu sangat tinggi sekali. Yang warnanya merah itu, coba lihat, rendah sekali. Jadi orang itu nggak toleran. Gara-gara nggak sama pilihan politiknya, kita kemudian saling ejek. Ya, nanti teman-teman kita akan pemilu ya 2024, hati-hati. Ya, gara-gara berbeda pilihan partai politik, gara-gara berbeda figur capres cawapresnya gitu. Nah ini kadang-kadang membuat kita sangat tidak toleran. Ya, kita punya pengalaman yang sangat buruk sekali dalam banyak pilkada misalnya. Ya, saya melakukan studi di sebuah tempat di NTB teman-teman. Di sana itu pilkada 2010 itu kantor partai dibakar, kantor KPU dibakar. Lalu orang itu membakar atribut-atribut partai yang tidak didukungnya. Ya, orang saling serang ketika mereka berkampanye. Bayangkan. Jadi mereka itu kita menjadi orang-orang yang tidak toleran terhadap perbedaan. Ya. Tensi untuk kita kemudian nggak toleran sangat tinggi sekali, hanya karena berbeda pendapat, gitu, teman-teman. Dan itu aktornya adalah kita. Negara tidak lagi melakukan kekerasan lagi, yang melakukan kekerasan tidak sendiri, gitu. Ya, aktor masyarakat. Nah, berikutnya juga contoh di mana ada data juga menunjukkan bahwa banyak sekali hal-hal yang itu kita lihat sekarang, di mana orang itu kebablasan melakukan main-main di sosial media, sehingga kebablasan sampai pada pencemaran nama baik. Ya, datanya hampir 2000 tuh tahun 2020. 2019 itu 1.300 lebih kasus pencemaran nama baik. Ya, ada juga kasus ujaran kebencian walaupun kemudian sangat rendah ya, tapi kan itu terjadi juga ya, ratusan. Ini menunjukkan bahwa teman-teman sekalian, efek-efek negatif dari digitalisasi itu terjadi karena orang itu terdorong untuk, karena bebasnya dia, maka kadang-kadang nggak bisa ngontrol. Bebas untuk benci orang lain, bebas untuk mengharas itu melakukan kekerasan orang lain, yang orang lain itu mungkin nggak suka dengan cara-cara kita gitu. Ya kan, bullying di mana-mana, dicemarkan nama baiknya, difitnah segala macam. Ini data-data yang saya kira menjadi sangat penting untuk renungkan bahwa efek dari dunia digital itu betul-betul terjadi dan kita masuk pada dunia ini sekarang gitu. Nah berikutnya hoax teman-teman. Coba kita lihat datanya hoax. Iya, hoax itu ternyata menjadi menu sehari-hari kita. Ini studi ya yang dilakukan oleh Pasel, Masyarakat Telekomunikasi, ya, menunjukkan bahwa hampir separuh
masyarakat kita yang disurvei 44% itu mengatakan mereka itu menerima hoax setiap hari, bayangkan. Jadi kita ini kayak makan atau minum obat aja gitu, dapat hoax ya. Kalau nggak konsumsi hoax itu malah kita itu malah sakit gitu, ya kan? Mengapa? Ya karena itu telah menjadi bagian dari cara-cara kita mengkonsumsi informasi. Karena tadi itu kita nggak memfilter informasinya, ya kan? Bahkan ada orang yang juga kemudian agak mendingan karena ada yang misalnya seminggu sekali dapatnya, atau lebih dari sehari mendapatkan hoax. Tapi intinya teman-teman, hoax itu menjadi bagian yang sudah menyatu dengan kehidupan kita. Tinggi sekali frekuensinya, bahkan hampir tiap hari kita dapatkan. Lalu berikutnya datanya adalah apa yang menjadi sumber-sumber hoax itu. Coba kita lihat media massa teman-teman, datanya, next slide-nya, itu menunjukkan bahwa sumber informasi terbesar dari hoax adalah sosial media. Ya. 92% hoax itu muncul sumbernya dari media massa. Ya Twitter kita, ya Facebook kita, ya IG kita, TikTok kita, macam-macam itu. Ya. Aplikasi dating nomor 2, 62%. Bayangkan. Tetapi hoax itu sangat sedikit ketika itu dikaitkan dengan platform yang formal, radio, TV, media cetak, karena mereka punya izin resmi, mereka tentu mengkonsumsi produksi informasinya juga sangat bertanggung jawab gitu. Nah kita ini teman-teman sekalian tidak terasa menjadi bagian yang turut menyuburkan hoax itu, karena kita itu memviralkan informasi-informasi yang belum tentu itu benar, lalu kita viralkan, nggak ngecek sumber informasinya. Nah, berikutnya, teman-teman sekalian, datanya juga menarik, di mana isu-isu politik dan SARA itu adalah bagian-bagian dari isu yang paling sering disajikan konsumsi hoax. Ya, politik, bayang ya tadi disampaikan, beda politik, beda partai, beda capres-cawapres, orang lalu kemudian saling berkampanye negatif, berkampanye hitam, gitu kan. SARA juga sama, beda suku, beda agama, macam-macam. Yang mengejutkan, kesehatan juga jadi subjek dari hoax itu, Kak Ike. Coba contohnya gimana? Ya masa COVID loh. Teman-teman mungkin pernah mendengar ya, COVID, lalu ada informasi bahwa produk tertentu itu bisa menghilangkan dan menyembuhkan COVID. Pernah dengar kan? Ya kan? Lalu orang rame-rame beli produk itu. Padahal belum tentu itu valid gitu. Tapi sudah terlanjur melakukan public panic buying gitu, ya kan? Ada lagi orang harus minum air garam supaya kemudian COVID-nya hilang, ya kan? Informasi-informasi itu menyebar, bahkan untuk isu-isu yang bersifat kesehatan sekalipun. Ya. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Ada isu-isu yang betul-betul itu menjadi sangat rentan menjadi subjek atau ketumpangan item-item isu hoax. Karena memang orang itu mungkin lebih suka untuk kemudian diarahkan ke sana. Ya, politik, SARA. Ya, itu yang paling penting sekali. Berikutnya teman-teman sekalian, kita juga melihat next slide-nya menunjukkan bahwa di mana hoax itu menyebar karena seringkali orang itu merasa bahwa sumbernya itu bisa dipercaya. Ya. Hampir separuh responden mengatakan bahwa mengapa menyebarkan hoax sementara dia nggak ngecek, karena saya mendapatkan informasi ini sumbernya saya anggap bisa dipercaya dari orang tua kita, dari orang-orang yang kita anggap lebih senior, dari atasan kita di kantor, dari ketua geng kita, kelompok kita, segala macam itu yang kita percaya pada dia, lalu memberi informasi ke kita lewat grup WhatsApp misalnya, lalu berkembang. Karena kita percaya bahwa itu nggak mungkin bohong gitu kan, kita sebarkan karena nggak sempat mengecek lagi. Itu alasan pertamanya. Yang kedua, kita merasa bahwa berita-berita informasi itu dianggap bermanfaat gitu. Selain juga berita itu mungkin dianggap benar. Padahal teman-teman, kalau kita telusuri habit hoax beredar itu, kalau kita ikut 10 grup WhatsApp itu, jangan-jangan 10-10-nya juga sama bagi kita semuanya gitu kan, iya kan? Yang itu menjadikan jadi nggak bermanfaat sama sekali karena itu informasi yang berulang gitu kan. Padahal informasi itu yang memberikan kemanfaatan adalah yang bisa memberikan kita kepada kepastian informasi, bukan malah tambah bingung gitu kan. Dan yang terakhir juga hoax itu beredar
Karena orang merasa bahwa dia ingin menjadi orang yang pertama tahu informasi itu. Ya, walaupun kecil ya 3%, tapi ini menunjukkan bahwa orang itu kayak punya apa ya? Kayak bikin menjadi bagian dari yang paling tahu, sehingga ketika informasi saya sebarkin. Saya yang paling tahu. Padahal tadi kalau kita ikut 10 grup WhatsApp, jangan-jangan yang lain juga udah nyebarin duluan gitu. Jadi bertumpuk-tumpuk, ya kan? Informasi yang sama berulang-ulang karena orang merasa bahwa dia ingin menjadi orang yang paling tahu duluan soal informasi itu. Nah, itu yang menjadikan kenapa hoax itu berkembang. Dan ini ilmiah, teman-teman sekalian. Ilmiah karena studi yang dilakukan oleh Kompas dan juga Marcel yang tadi disebutkan, ya. Kemudian semua yang terjadi. Ya, next slide-nya itu menunjukkan betapa kita ini, teman-teman, menjadi bagian di semuanya. Coba bayangkan, ketika kita punya sosial media, akun-akun kita, itu kan tidak ada keharusan mencantumkan nama sungguhan. Ya kan, saya punya akun 5 misalnya, kasih nama yang berbeda-beda, yang tidak ada apa ya, nggak ada afiliasi personal dengan saya. Umur juga saya bisa palsukan. Saya berumur 25 tahun misalnya. Saya kelaminnya juga saya bisa isi dengan sembarang. Sehingga ketika tidak ada identitas yang jelas itu, maka orang menjadi tidak punya keterikatan dengan norma, sehingga dia bisa ngomong apa saja. Toh orang nggak ngerti saya, gitu kan. Toh ini anonim, gitu kan. Padahal sebetulnya nanti dalam konteks digitalisasi, itu ada algoritmanya. Bisa di-track itu, teman-teman. Kalau posting informasi yang misalnya hoax, itu bisa di-track. Di mana? Di komputer yang jenisnya apa, tipenya apa, bisa dilihat semuanya dalam dunia digital itu. Yang kedua, ada juga pengaruh di mana orang-orang itu punya kuasa relatif, ya. Misalnya orang-orang itu memiliki anak buah yang dia itu ingin mencoba mempengaruhi, sehingga dia itu terpaksa melakukan banyak sekali introduksi kabar-kabar yang mungkin sebetulnya itu belum cukup valid. Ya, tapi karena dia punya pengaruh, maka itu diviralkan juga, gitu kan. Selain itu juga kemudian tadi orang itu karena kurang literasinya. Nah, ini yang saya kira menjadi bagian dari kita, bagaimana kita ini harus betul-betul menciptakan diri sebagai pegiat sosial media yang betul-betul melek digital. Ya, karena ternyata membuat konten itu juga butuh skills. Ternyata posting itu juga butuh standar etik, ya kan. Ternyata kita ini juga harus memiliki sebuah pertimbangan-pertimbangan kultural gitu, yang itu kemudian menjadi bagian-bagian dari literasi digital. Ya, nanti saya sampaikan di belakang. Orang juga menyebarkan hoax, teman-teman, karena tadi pop culture, karena budaya massa. Budaya massa itu budaya yang menjadi menjadi lagi happening gitu. Ya, kalau kita nggak menjadi bagian itu, maka kita akan menjadi kuper, sehingga orang itu bikin konten-konten itu karena iseng tadi itu, ngeprank teman, lalu kemudian melakukan, misalnya ada teman yang saya lihat itu ya, membuat konten masuk tol pakai motor, bayangkan, sengaja buat konten pakai motor masuk jalan tol. Ya, mungkin dengan begitu dia merasa bahwa saya bisa melakukan sesuatu yang itu agak aneh. Tapi itu kan jadi berlapis-lapis, teman-teman. Pertama itu melanggar hukum, yang kedua berbahaya, yang ketiga dia memberi edukasi kepada kita semuanya bahwa itu adalah mudah dilakukan gitu. Sehingga dalam konteks produksi informasi itu menjadi sangat nggak bermanfaat gitu kan. Nah, itu banyak sekali seperti itu. Ya, teman-teman juga mungkin pernah mendapat informasi ada seorang selebritis yang dia ngeprank ngasih sahur ya, ngasih sahur kepada orang-orang yang bekerja malam hari, tapi ternyata setelah dibuka isinya sampah, ya kan? Dan itu orang menjadi senang ketika ngeprank orang seperti itu. Maksudnya mungkin demi konten, demi kemudian dia bisa naik ratingnya, followernya banyak, tapi kemudian dia melakukan sesuatu yang sangat tidak bermoral. Nah, ini hati-hati. Ini semuanya membuat kita menjadi bagian dari produsen hoax itu. Berikutnya, teman-teman sekalian, nah, bagaimana kita ini kemudian cara untuk menghindari hoax itu? Saya kira kita harus betul-betul menjadi bagian yang sadar
mendeklar bahwa kita ini adalah orang-orang yang mau menjadi bagian dari netizen yang bijak itu. Ya, kita harus ingat teman-teman, internet dan segala macam atribut informasi yang ada itu adalah, tadi yang saya sampaikan, belantara informasi. Informasi itu bisa sangat beragam dan nggak terbatas, tetapi tidak semua informasi itu menjadi bagian-bagian yang kita butuhkan. Ya, rumusnya ini bisa kemudian teman-teman ingat. Information is something reduces uncertainty. Informasi itu adalah, kalau kita mendapatkan informasi itu, dia mengurangi ketidakpastian kita. Itu informasi. Saya misalnya tanya ke Kak Ike, oh Kak Ike dulu sekolahnya di mana? Oh di Universitas X misalnya. Oh oke. Saya itu informasi karena membuat saya lebih yakin. Oh berarti Kak Ike memang punya kapasitas gitu kan. Lalu rumahnya di mana? Oh dari mana asalnya? Itu membuat informasi. Lah bayangkan teman-teman, di internet itu banyak informasi-informasi yang kita nggak bisa saring, yang itu nggak semuanya bisa memberikan kita tambah pasti. Jangan-jangan kita malah tambah bingung gitu ya, tambah galau. Kalau informasinya kok beda-beda semuanya gitu. Satu informasi kok bisa berbagai macam versi gitu kan. So bagaimana? Ya kita kemudian harus kembalikan kepada kita, apakah itu kita butuhkan atau enggak. Dari sisi konsumsi begitu. Yang kedua, kalau kita menjadi bagian dari produksi informasi, kita harus pastikan bahwa kita ini harus sadar batas-batasnya. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mana yang baik dan mana yang buruk. Sebelum kita ketik pesan itu di sosial media kita, timbang dulu apakah itu baik atau enggak. Apakah itu boleh atau enggak. Melanggar hukum atau enggak. Kira-kira nanti dampaknya pada siapa gimana. Ya. Saya punya anak, teman-teman sekalian, yang hobinya itu membuat kartun. Dari awal saya bilang ke anak saya, boleh kamu bikin kartun, melakukan refleksi sosial yang sangat kritis, tapi nanti tunggu dulu sampai umurmu cukup gitu. Saya bilang gitu begitu. Begitu dia nanti umurnya cukup, silakan kalian sudah bisa bertanggung jawab pada apa yang dia buat gitu kan. Misalnya dia mau mengkritik kebijakan, melakukan refleksi apa yang menjadi aspirasi dia sudah bisa bertanggung jawab sendiri. Tapi sepanjang masih belum cukup umur, saya bilang ke dia, lebih tahan dulu. Karena belum cukup umur untuk melakukan produksi konten yang mungkin sebetulnya dari sisi baik buruk, ya, kemudian dari sisi boleh tidak boleh itu mungkin dia tidak cukup tahu. Maka disitulah butuh pendampingan orang tua. Orang-orang yang bisa memberikan arahan-arahan yang bisa memastikan bahwa konten-konten kita itu lebih baik dan lebih berguna gitu. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, kita kemudian juga harus melihat betapa pentingnya literasi digital itu. Next slide. Nah, ini mari kita menjadi netizen yang melek digital. Ya. Ada 4 pilar literasi digital, teman-teman. Saya hanya kutip 3 yang berhubungan dengan materi sekarang ini. Yang pertama, kita harus betul-betul memiliki skill digital. Yang kedua, kita harus memiliki kemampuan merasa-rasakan bahwa ini secara konten itu etis atau enggak etis. Ya, digital ethics. Yang ketiga, kita ini harus betul-betul bisa memastikan bahwa itu tuh aman buat kita. Digital safety. Ada satu lagi sebetulnya ya, kayak ya, digital culture, tapi saya nggak mau sebutkan situ. Jadi, era sosmed kita sekarang ini teman-teman, harus kita jemput, kita hadapi dengan skill yang cukup. Dengan pemahaman baik buruk yang cukup. Dengan tingkat pemahaman keamanan yang cukup juga. Sehingga kita penting sekali memahami literasi digital ini. Coba kita urutkan satu persatu. Next. Yang pertama adalah skills. Coba next berikutnya teman-teman sekalian. Skill yang sederhana itu gini, misalnya kita mendapat informasi, dan informasi itu mungkin meragukan, atau mungkin menjadi nggak masuk akal, kita bisa cek kok dengan mudah. Ada Google News misalnya, ada Google Image, ada Google Fact Check, segala macam itu bisa lakukan. Dan itu ada fasilitasnya, sehingga teman-teman itu jangan malas untuk mengkonfirmasi berita itu. Misalnya ada foto, yang misalnya kita ini mendapatkan foto yang ini kira-kira asli atau nggak asli ya, kita bisa cek di Google Image apakah ada foto-foto yang serupa atau enggak. Jangan-jangan diedit, kepalanya diganti orang lain misalnya ya kan. Jangan-jangan lalu ada dipotong lalu disandingkan dengan yang lain yang sebenarnya nggak berhubungan tapi menjadi seolah-olah satu frame gitu. Itu bisa dicek di Google Image. Kalau itu informasi kita bisa cek di Google News. Sehingga dengan demikian teman-teman sekalian,
paling tidak kita bisa memiliki skills, kemampuan untuk yang paling dasar untuk memastikan bahwa informasi kita itu betul-betul aman kita konsumsi. Ya, itu digital skill yang paling elementer, yang paling mudah untuk kita lakukan. Yang kedua, digital ethics, nextnya, kita harus memastikan bahwa ada aspek-aspek yang kita harus tahu bahwa berkegiatan di internet itu tidak mengubah perilaku manusia. Jadi jangan dikira misalnya kita ini tadi nggak ketahuan, toh itu bukan saya, nggak ada fotonya, toh anonim, maka kita bisa berperilaku sembarangan. Jangan lupa teman-teman, itu tidak begitu. Kita ini melakukan dunia maya itu tidak beda dengan dunia nyata kita. Kalau kita ini dalam dunia nyata merasa bahwa itu nggak sopan, maka dunia maya juga akan begitu. Ya, misalnya kita dalam konteks hubungan kemanusiaan dengan orang yang lebih tua kan diminta untuk lebih hormat gitu ya. Nah, itu juga dalam konteks dunia maya di internet juga harus begitu, menghormati orang lebih tua, berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang lebih santun. Yang itu menjadi syarat-syarat yang kita butuhkan ketika berinteraksi langsung dengan orang, ketika dunia nyata ketemu ini, maka di dunia maya juga harus begitu. Gak ada yang berbeda. Jadi salah kalau teman-teman merasakan bahwa kan ini dunia maya, kan orang nggak tahu siapa saya, kan nggak ada nama saya di sana. Salah, karena nanti bisa di-track gitu. Ya, orang bisa dengan mudah melakukan profiling misalnya. Akunnya siapa itu, kemudian lalu diselidiki begitu dengan aplikasi-aplikasi yang sangat maju sekali ini, sehingga ketahuan dari manapun asalnya. Jangan dikira di Sumbar itu nggak kepantau gitu ya, atau misalnya teman-teman nggak punya nama akun yang real gitu, kemudian toh mereka nggak tahu. Siapa bilang? Banyak sekali aplikasi-aplikasi dan juga pakar-pakar yang bisa menentukan bahwa itu Pak Fajar yang ngepost gitu. Oh itu lalu Kak Ike. Walaupun kemudian kita ini tidak menjadi menjadi bagian yang mungkin secara transparan menyampaikan informasi itu. Hati-hati, ya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, itu yang saya kira menjadi penting, dan mungkin teman-teman nanti bisa mencari tahu sendiri bagaimana informasi itu bisa dikembangkan dengan lebih genuine, dan intinya adalah jangan bosan-bosan untuk menjadi bagian dari orang yang mengkonfirmasi informasi itu dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, sebetulnya teman-teman menjadi penting sekali menguasai skill-skill digital itu. Ya, baik kemampuannya, kemudian juga etikanya, dan juga memastikan keamanan. Ya, jangan sampai teman-teman mengumbar informasi ya Kak Ike, informasi-informasi yang basic, nama kita transparan, kita punya anak diposting fotonya di mana-mana, nanti kemudian punya resiko terhadap berbagai macam bullying anak, penculikan anak, dan macam-macam. Ya, sebagian besar penipuan itu karena kita ini mungkin diambil fotonya dari sosial media kita. Ya, saya pernah jadi korban teman-teman, ketika foto saya diambil, lalu ada nomor lain yang menyaru saya, fotonya kemudian nomornya berbeda, menjapri orang-orang yang dianggap kenal dengan saya, menawari ini itu segala macam. Itu sering terjadi. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan begitu ya. Nah, itu penting sekali menjadikan itu bagi bagian dari safety, digital safety, memastikan bahwa kita ini gaul, tapi juga kemudian memastikan aspek-aspek itu secure, aman. Saya kira mungkin begitu ya Kak Ike ya, supaya kemudian nanti kita bisa lebih interaktif dan lebih bisa punya waktu untuk berdialog. Sekian dulu Kak Ike, saya kembalikan ke Kak Ike. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali tentunya. Nah, tadi Pak Fajar juga bilang bahwa sekarang ini era digital tidak terelakkan ya Bapak ya. Dan juga sekarang ini media sosial itu udah sebagai primadona nih di kalangan masyarakat, apalagi milenial sekarang nih. Dan hampir setiap orang sudah mayoritas mempunyai media sosial, baik itu Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dan juga banyak sekali mereka yang mengeksplor diri mereka di media sosial. Kadang juga banyak yang curhat ya Bapak ya. Dan juga kadang mendapatkan informasi yang tentu itu benar atau tidak. Nah, itu juga membuat internet sekarang ini menjadi sebuah kebiasaan masyarakat dan orang-orang dalam mengkonsumsi informasi. Tapi tidak hanya informasi yang baik, tapi juga informasi yang buruk tentunya. Tadi Pak Fajar juga bilang bahwa adanya polarisasi, yang mana sekarang ini kehidupan dunia maya tuh sudah dibawa ke realitas kehidupan dunia nyata.
Yang mana yang tadinya mungkin sindir-sindiran di internet, sindir-sindiran di media sosial lainnya seperti Instagram atau WhatsApp tentunya, apalagi ibu-ibu bapak-bapak ya, sering sekali kayak dikit-dikit curhat, wah tetangga sebelah, tetangga ini ngomongin ini, tapi ujung-ujungnya apa? Berantem. Jadi tidak sapa-sapaan saat ketemu langsung ya Pak Fajar ya. Iya. Dan tentunya itu membuat juga banyak sekali informasi-informasi yang tidak benar atau hoax tumbuh subur, yang mana sering sekali masyarakat Indonesia tuh langsung share di WhatsApp informasi apapun dan langsung saja masyarakat Indonesia termakan dengan hoax itu. Ya maklum ya Pak ya, kita kurangnya atau rendahnya indeks literasi digital kita. Nah, dan juga tadi Pak Fajar bilang bahwa haruslah kita menjadi netizen atau masyarakat Indonesia yang baik dan bijak tentunya, untuk selalu mengingat bahwa internet dan media sosial itu adalah hanya belantara informasi saja, dan juga tidak semua informasi itu bernilai informasi, dan informasi juga mengurangi ketidakpastian, dan yang terakhir kita juga harus bisa membedakan mana informasi yang baik dan tentunya mana yang buruk. Dan juga kita harus memahami literasi digital, baik itu digital skill, digital ethics, digital safety, dan yang terakhir digital culture, seperti itu. Baik, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Fajar nantinya, tapi sebelum itu mari kita saksikan tayangan iklan masyarakat terlebih dahulu. Din, aku baru ganti nomor HP nih. Share nomor aku dong, biar orang pada tahu. Oke, nanti gantian ya promosi nomor HP aku juga. Kirim foto kamu sini, yang bagus ya. Eits, tunggu dulu. Nomor HP itu kan informasi pribadi. Kamu yakin kalau informasi pribadi aman di-share di sosial media? Terus bisa dilihat banyak orang. Bisa aja loh ada orang jahat yang gak kamu kenal hubungin kamu. Halo cantik, hai, mau jadi pacar jalan yuk? Atau informasi pribadi kamu disalahgunakan oleh orang yang gak bertanggung jawab. Kalau bagikan informasi pribadi, sebaiknya saat dibutuhkan aja dan ke orang yang kamu percaya. Terus, jangan lupa share di aplikasi chatting yang aman. Pastikan kamu menggunakan aplikasi chatting yang punya fitur keamanan. Misalnya, autentifikasi 2 langkah dan peringatan login supaya akun kamu terlindungi. Selain itu, pastikan juga ada sistem enkripsi end-to-end-nya, biar informasi yang kamu kirim cuma kamu dan orang yang kamu tuju aja yang tahu. Oke Gilang, makasih ya udah kasih tahu. Sekarang kita jadi tahu deh, kalau mau share informasi, dikirim dulu, abis itu pilih aplikasi yang tepat dan aman. Wah, gue Juki. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan berbagai perangkat atau gadget di seluruh dunia. Dengan internet, kita bisa mengakses banyak website. Mulai dari website jual beli, website kursus online, sampai website baca komik. Nah, website itu tuh kayak rumah. Kalau mau menuju ke rumahnya, kita perlu alamatnya. Nah, alamatnya itu disebut URL. Dalam mencari informasi di internet, kadang kita tinggal cari di mesin pencarian sih ya, Google misalnya. Tapi tetap perlu hati-hati sob. Nggak semua yang kita temukan di mesin pencarian itu benar. Kalau dapat info dari sebuah website, usahakan cari website lain. Apakah informasinya sama? Misal lo baca berita di situs www.korankemarinsore.com. Kalau makan ubi rebus bisa menimbulkan pemanasan global. Nah, coba deh, cek deh di situs-situs lain, ada nggak informasi yang mendukung? Kalau informasinya dari situ doang, ya kita patut curiga sih. Nah, disitulah pentingnya berpikir. Jangan nerima mentah-mentah. Jangan sampai nih, kita pegang handphone pintar, tapi kitanya kagak pinter. Malu. Yuk, sharing sebelum sharing. Yang mulia. Pelan-pelan. Ya, maaf, yang mulia. Apa? Ada seorang pemuda yang sedang memancing. Hah? Ini aku rencana nih, mau mancing pemuda itu. Kita kirim SMS iming-iming hadiah, biar nanti dia ngirim kode OTP ke kita. Astaga, licik terus kau. Sama kayak sahabat kecilmu, Tina Tun. Maksudnya? Penyanyi licik. Itu Cili. Iya. Cili. Nih, lihat tuh mulia. Apa? Udah diterima SMS-nya. Langsung dikirimnya tuh kode OTW-nya. Ketipu dia kan? OTW? Jadi? OTP? OTW itu kau. Kau selalu bilang OTW padahal lagi di kosanmu kau di Nanggewer. Jangan ketawa kau, udah aku bilang kau sekali lagi kok ketawa aku nih.
Nah, sudah mulai tuh. WhatsApp-nya udah diretas. Biar tahu rasa dia. Hah? Sembarangan dia ngasih kode OTP. Hah? Kalau udah kayak gini, bisa-bisa data pribadinya dipakai untuk pinjaman online. Kalau nggak itu ada hal-hal nggak bertanggung jawab lainnya nanti. Hidup yang mulia. Jadi kode OTP itu atau one time password itu bersifat sangat rahasia. Kalau OTP udah diberikan, akun kita bisa diretas. Dan bahkan data pribadi kita bisa dicuri untuk melakukan penipuan atas nama kita. Jadi ingat, jangan pernah membagikan kode OTP ke siapapun. Baik, sekarang kita sudah masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman semua yang ada di sini yang masih sama kita tentunya ya. Silakan berikan pertanyaan terbaik kalian dan aktifkan fitur raise hand kalian. Nanti kita akan ngobrol bareng sama pemateri kita yang sangat luar biasa. Silakan. Untuk yang pertama, mungkin sudah ada. Nyalakan kameranya dan juga nyalakan audionya. Aktifkan fitur raise hand, nanti langsung kita panggil tentunya. Sudah ada, Kak? Baik, yang pertama mungkin kita lihat dari kolom chat terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman semua jangan lupa aktifkan fitur raise hand-nya, silahkan. Nanti kita akan ngobrol bareng tentunya. Baik, untuk pertanyaan pertama. Dan tentunya kami ingatkan sekali lagi untuk teman-teman semua yang ada di sini, aktifkan fitur raise hand-nya dan juga aktifkan kamera dan audionya. Nanti kita akan ngobrol sama pemateri-pemateri kita yang sangat luar biasa sekali. Baik, yang pertama dari Kak Uce. Bagaimana caranya agar bijak mengatasi banjirnya informasi hoax tanpa menyinggung perasaan yang merasa sudah meng-share kebaikan di dunia digital dan sosial media, agar terbentuknya budaya santun di dalam dunia digital dimulai dari diri kita? Mungkin Pak Fajar bisa membantu menjawab, silakan Pak Fajar. Iya, kita ini syukurnya dibantu oleh banyak sekali fitur-fitur di chatting ya. Ada jempol, ada emoticon yang kita bisa pilih segala macam emoticon yang sebenarnya bisa dengan mudah mewakili kita tanpa harus kita ini terlibat secara emosional gitu. Jadi kalau teman-teman mendapatkan informasi yang kita lalu merasa bahwa informasi itu mungkin degree-nya tidak terlalu valid, misalnya kita bisa sekedar kasih senyum misalnya atau jempol atau segala macam yang mungkin itu akan lebih ringan ya, relax, dan kita kemudian hubungan baik juga terjaga gitu. Karena teman-teman sekalian, penting ya dalam konteks interaksi sosial di media sosial itu, kita ini menjaga tensi hubungan itu. Karena namanya juga media sosial gitu. Kita harus betul-betul menjaga interaksi sosial itu dalam konteks yang paling apa ya, yang paling bisa kita jaga sehingga kita nggak habis-habisan di media sosial. Jadi menurut saya humoris, jenaka, lalu tidak baper ya, lalu kemudian juga tidak menjadi bagian yang serius dalam konteks itu menjadi penting. Sesekali mungkin kita perlu serius kalau itu terkait dengan hal yang sangat prinsip gitu ya. Tapi jangan lupa ketika mendebat atau melakukan argumentasi juga kita ini punya berbagai macam apa ya, atribut-atribut yang itu selanjutnya berlaku kalau kita berdiskusi dalam konteks dunia nyata juga ya. Tidak boleh menyerang orang, lalu kemudian tidak sinis, kemudian juga lebih baik argumentasi yang di challenge bukan orangnya, kayak gitu-gitu. Sehingga teman-teman, pesan saya adalah supaya tidak tersinggung, jangan terlalu serius gitu di media sosial. Kecuali teman-teman ini pengen menjadi bagian yang menjadi orang yang memang menjadi bagian yang profesinya itu adalah misalnya saintis gitu ya, atau orang-orang yang memang melakukan banyak sekali aksesori terkait dengan bidang-bidang yang kita mungkin bisa gitu. Tapi kalau sekedar menjaga hubungan baik itu banyak sekali dimudahkan dengan emoticon dan macam-macamnya itu sih. Gitu Mbak Ike, saya kira mungkin bisa membantu ya. Baik, terima kasih Pak Fajar atas jawabannya. Mungkin kita langsung aja ke penanya yang kedua. Silakan, sudah ada yang mau bertanya, mungkin bisa diaktifkan lagi kameranya, audionya, dan fitur raise hand-nya.
Baik, ini dari Kak Mizanul Adli. Saya mau tanya, Kominfo akan blokir sejumlah media sosial seperti Google, YouTube, Meta, yaitu WhatsApp, Instagram, dan kawan-kawannya, Twitter, dan lain-lain juga. Apakah ini hoax atau real? Dan apakah ini tidak beresiko bagi masyarakat bahkan pemerintah sendiri? Terima kasih. Silakan Pak Fajar. Ya, ini lagi rame memang beberapa hari ini ya, bagaimana Kominfo itu dengan tegas melakukan penalti kepada PSC yang tidak comply dengan berbagai aturan-aturan hukum positif ya. Sepertinya itu juga ada untung ruginya dari sisi kita sebagai bagian dari menjaga kedaulatan gitu, di mana kan apapun hukum itu harus dipijaki. Jadi kalau ada provider yang kemudian dia itu tidak kompeten dengan hukum, memang kemudian akan menjadi problematik gitu. Sehingga itu menjadi penting untuk melakukan penertiban. Tapi mungkin juga saya setuju efeknya juga mungkin harus diukur ya, karena tidak semuanya itu kemudian relasinya betul-betul relasi antara negara dengan provider saja, tapi juga melibatkan masyarakat umum, penggunanya seperti apa, lalu juga mungkin kemanfaatan secara sosial, dan juga mereka juga bagian-bagian yang sebetulnya dalam konteks kontribusi juga besar. Jadi mungkin memang sebetulnya perlu ada langkah-langkah mediasi gitu ya teman-teman sekalian. Saya tidak mau menjawab apakah ini hoax atau bukan, tapi memang dalam jangka panjang memang perlu ada satu kompatibilitas antara provider berbagai macam platform media sosial itu dengan aturan-aturan dan regulasi yang berkembang gitu. Satu sisi memang kita ini nggak mengharapkan regulasi itu sangat mengikat, tapi juga sebetulnya kita berharap ada juga konten-konten yang tidak sebetulnya bisa lulus sama sekali gitu ya, kayak sehingga perlu ada juga koridor-koridor yang harus betul-betul dipastikan itu on track dengan Indonesia gitu. Itu sih mungkin tengahnya begitu kira-kira ya. Baik, terima kasih Pak Fajar. Nah, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir mungkin ada lagi? Silakan. Dari Kak Danang, bagaimana caranya kita menyaring berita sebelum sharing, serta bagaimana caranya agar kita bisa membedakan berita yang real dan berita yang hoax? Silakan Pak Fajar. Ya, kita mungkin bisa mulai dari yang mudah-mudah dulu nih, kayak misalnya kalau ada berita-berita yang misalnya viralkan dan seru, lalu kemudian hurufnya besar semuanya, kita patut lebih curiga karena kok ada berita yang tensinya betul-betul ingin diviralkan begitu, ya kan? Saya kira itu menjadi bagian-bagian kita harus tadi menjaga nalar supaya kita terus menjadi objektif gitu. Yang kedua teman-teman, berita-berita hoax atau informasi yang tidak itu kadang-kadang tidak juga masuk akal, ya. Informasi-informasi tadi, contoh ketika ada iklan dan masyarakat, apakah ubi bakar itu bisa menimbulkan pemanasan global misalnya, rasanya itu kita harus patut untuk melakukan checking apakah misalnya yang seperti itu masuk akal atau tidak, lalu dicari informasi-informasi pembandingnya, karena kita ini banyak sekali fasilitas yang sudah disediakan oleh dunia digital, dengan Google News misalnya kalau terkait dengan informasi, dengan Google Fact misalnya kalau terkait dengan berbagai checking faktualitas, atau Google Image gitu ya kalau terkait dengan foto, dan itu akan memudahkan kita. Nah, masalahnya adalah teman-teman, kita ini mau atau nggak mau melakukan itu gitu. Nah, kadang-kadang kita ini kan nggak mau repot ya, nggak mau repot karena tadi karena kita mendapatkan informasi dari orang yang kita anggap percaya, maka kayaknya udah benar aja disebarkan. Bahkan kadang-kadang juga kita ini menjadi bagian yang konyol. Dapat informasi nggak dibaca utuh, judulnya kira-kira masuk akal, sebarin. Padahal kan kadang-kadang itu nggak sesuai judul dengan isinya juga. Saran saya adalah teman-teman, baca keseluruhannya. Jadi kita harus betul-betul jenak mendapat informasi itu supaya kita terhindar dari berbagai macam kemungkinan viralisasi kayak bahasanya Mas Vicky ya, verifikasi dari informasi-informasi yang kurang valid itu gitu. Jadi memang harus membiasakan untuk membaca sampai habis. Lalu kalau misalnya kemudian itu sudah dibaca lalu nggak masuk akal, kita cari cek yang lain, second opinion yang lain, sumber informasi yang lain yang menunjang, sehingga kita betul-betul meyakini bahwa informasi itu confirm atau nggak confirm. Itu sih mudah-mudahan saya kira membantu juga ya teman-teman. Betul sekali Pak Fajar, jangan mudah termakan informasi-informasi yang belum tentu benar. Harus perlu cek dan recheck ya Pak Fajar ya. Apalagi asal sharing jangan. Tadi benar kata teman Pak Mas Danang bahwa harus
saring sebelum sharing. Dan dengan itu juga misalkan dapat informasi di berita A, cek lagi di berita B, di berita C apakah sama nih. Tapi kalau misalkan ada kejanggalan di berita A, jangan mudah percaya. Apalagi langsung sharing di keluarga atau di grup-grup itu sangat-sangat membahayakan sekali. Karena masyarakat kita sendiri tuh mudah sekali termakan hoax. Dan itu mudah caranya Kak Ike, ya kan? Tinggal Google, masukin, kita lihat hasilnya. Iya, betul mudah sekali. sekali. Iya. Nah, maka dari itu mungkin sudah cukup atau masih ada lagi pertanyaannya? Baik. Tadi sudah ada 3 penanya yang sangat luar biasa sekali. Mungkin dari sini Pak Fajar bisa memberikan closing statement untuk teman-teman semua yang di sini nih Pak. Silakan Pak Fajar. Ya teman-teman, tadi saya sampaikan bahwa kita ini masuk pada sebuah era yang betul-betul mungkin tidak semuanya kita siap gitu. Nah era ini sebetulnya adalah era yang kita suka nggak suka akan masuk. Pilihannya adalah kita ini betul-betul menyiapkan diri supaya kompatibel dengan perkembangan itu. Ya kan, oleh karena itu kita perlu menyiapkan diri menjadi subjek dari semua informasi yang ada itu gitu. Ya, kuncinya ada pada kita. Sungguh pun di dalam internet itu banyak sekali informasi berkembang, yang itu hoax itu mungkin nggak terbatas. Tapi kalau kita ini menjadi bagian-bagian yang menjadi subjek dari diri kita, mengkonsumsi informasi atas dasar kebutuhan dan juga kritis dan juga menggunakan nalar, maka kita akan terjebak, kita akan bisa terhindar dari berita-berita hoax yang tadi kita khawatirkan itu. Jadi menurut saya, kita ini harus menjadi aktor aktif dan juga menjadi filter dari informasi-informasi yang ada itu. Jadi kita nggak bisa ngontrol, semua orang itu bisa kasih informasi apapun, tapi yang bisa kita kontrol adalah jangan sampai kita ini didikte oleh informasi-informasi itu, karena sekali lagi, saya pesankan, informasi itu membuat kita lebih yakin, lebih bisa mengambil keputusan, dan lebih bisa mendapatkan kepastian untuk hal-hal yang kita butuhkan itu. Kalau itu nggak tambah yakin, tambah bingung, maka itu bukan informasi. So, kita harus betul-betul memastikan itu. Konsumsi informasi sedapatnya saja, atau yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak, maka mungkin kita bisa hold dulu, kita bisa cari yang lain dulu gitu ya. Betul-betul kita menjadi subjek dari diri kita sendiri. Gitu Mbak Ika, saya kira ya. Baik, terima kasih Pak Fajar. Closing statement-nya sangat luar biasa sekali. Dan tentunya kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pemateri kami yang luar biasa sekali. Yang pertama ada Bapak Haji Dery Salbasir selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Yang kedua ada Bapak Samuel A. Penggerapan BC selaku Dirjen Aptika Kemenkominfo. Dan tentunya narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini yaitu Bapak Fajar Nur Sahid selaku Direktur Riset Perdana Sindiket. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Komisi 1 DPR RI dan juga Kominfo karena telah menyelenggarakan kegiatan ngobrol bareng legislator pada pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk seluruh teman-teman sahabat literasi untuk mengaktifkan kameranya. Dan jangan lupa untuk update juga di sosial media ya. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik lagi. 3, 2, 1. Yang terakhir. 3, 2, 1. Baik, terima kasih untuk sahabat literasi dari Sumatera Barat. Antusiasmenya luar biasa sekali. Dari pagi sampai dengan siang hari ini tetap standby dan luar biasa sekali. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya ya sahabat literasi di webinar-webinar selanjutnya. Maka itu saya Ike Mutiara selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan hiburan dari Shiny. Cinta yang
tercapai segala I say goodbye.